Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyu Saputra dari kelas 2A dengan NIM 244311004. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan kode tentang UAS tugas akhir pemrograman web. Di sini saya membuat aplikasi Bookstore. Di dalam aplikasi web Bookstore ini terdapat dua user, yaitu member dan publisher. Member itu sebagai pembeli dan publisher itu sebagai pengupload buku. Dan yang pertama kita akan mencoba daftar sebagai member. Register nama member 1. Passwordnya 123, lalu kita submit. Setelah berhasil daftar, maka akan otomatis login dan nama membernya akan muncul di bagian sini. Lalu member bisa membeli buku. Sekarang kita pencet buy now di yang buku ini. Nah, di bagian payment gateway saya menggunakan Mitrans agar bisa terkoneksi langsung ke payment gateway. Kita pilih pembayaran lewat misal BCA. Nah, kita copy. Untuk membayarnya kita membuka Mitrans Setbox. Cek status. Setelah berhasil membayar, maka akan ke redirect ke halaman koleksi buku. Di bagian koleksi buku ini bisa dibaca sekali. Nah, maka akan ke redirect ke halaman API dari Google ebook. Seperti ini, bisa langsung dibaca. Lalu kita ke member ke user yang kedua, yaitu ada publisher. Kita logout terlebih dahulu. Oke, kita register dan pilih publisher. Masukkan nama, misal publisher 1. Emailnya publisher1@gmail.com. Alamatnya sini saja, HP dan passwordnya 123. Maka submit. Nah, setelah berhasil maka akan langsung login. Nah, untuk menu pembelian buku itu tidak bisa dilakukan oleh publisher, harus sebagai member. Publisher hanya bisa mengupload buku dan mengedit buku. Bagian unggah buku, sedikit judul buku. Contohnya judulnya buku 1, deskripsi. Buku 1, deskripsi buku 1. Image URL-nya kita masukin ini. Akses URL kita masukin ini aja. Harganya 123.000. Submit. Nah, maka akan muncul buku list buku apa aja yang sudah terupload.
di bagian home ini sudah bisa muncul. Nah, seperti ini. Oh ya, ini kalau diklik, nah ini akan muncul deskripsi buku dan tanggal terbit dan publisher. Bagian buku ini kita bisa update misal ada kesalahan. Deskripsi baru buku 1 update, submit. Nah, ini kan berhasil terupdate. Lalu ada menu hapus buku. Bisa kita klik. Nah, maka akan otomatis terhapus. Di bagian home juga akan hilang. Lalu ada fitur selanjutnya yaitu logout. Nah, setelah berhasil logout maka akan redirect ke menu login form. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Pertama kita ke bagian router dulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang saya buat, terutama di bagian router. Router adalah untuk router digunakan untuk mengatur URL pada aplikasi. Pertama, jika pengguna mengakses /login dengan metode get, maka dia akan menjalankan function login di bagian out controller. Apa itu controller? Controller digunakan untuk mengatur logika aplikasi dan sebagai penghubung antara model dan view. Di bagian controller, nah, dia akan di function login dia akan merender view yang bernama login. Oke, tadi di bagian login, view login. Nah, di bagian login, nah di sini ada const value dan set value. Nah, ini sebagai setter dan getter. Nah, value ini berisi email, password, dan is publisher yang akan dikirim ke bagian backendnya atau database-nya. Waktu ngirimnya ini, ketika on submit, maka dia akan menjalankan function handle submit. Di function handle submit, dia akan melakukan router.post atau sebagai mengakses /login dengan metode post dan mengirim value ini. Value ini berisi email, password, dan is publisher. Di bagian metode post dan /login, dia akan menjalankan function login action di bagian out controller. Di bagian out login action, dia akan jika requestnya is publishernya true, maka di bagian model publisher, apa itu model? Model adalah mengelola data dan interaksi dengan database. Di bagian database publisher, dia akan mencari email yang emailnya sama dengan request email, dan jika emailnya ada atau emailnya terdaftar, maka dia akan mendeteksi, ya, membuat provider authentication publisher. Lalu dia akan mendeteksi apakah email dan passwordnya sama. Setelah email dan passwordnya sama, dia akan membuat session baru, dan setelah session baru dibuat, maka akan kembali ke /home gitu ya. Lalu di register, ya ini hampir sama. Ketika user mengakses /register, maka dia akan menjalankan function register di out controller.
di out controller bagian register, nah, dia akan merender view register. Di view register ini yang bersama seperti login. Ketika handle submit, dia menjalankan function ini dan akses /post di /register dan mengirim value ini berhasil nama, email, address, phone, website, dan password, dan is publisher. Oh ya, ini ketika value is publisher-nya true, maka label maka nomor HP dan website akan muncul. Tapi ketika false is publisher false, maka ini tidak akan muncul. Nah, ini sama sepertinya. Lalu kita ke /register dan method post akan menjalankan function register action di out controller. Di bagian register action, dia akan jika requestnya is publisher-nya true, maka dia akan nge-create atau nge-insert nama dari request.name, email dari request email, address dari request address, phone dari request phone, dan website dari request website. Dan password ini menggunakan hash, ini akan di hash ya oleh Laravel-nya, karena base practice-nya harus di hash. Dan ini akan membuat session baru dengan provider publisher. Ketika ini requestnya is publisher-nya false, maka akan menjalankan member.create atau insert tabel member dengan nama, email, address, password dari front end tadi yang dikirim. Dan ini akan nge-generate session baru dengan provider member. Dan ini jika berhasil, jika selesai nge-generate session, maka akan redirect ke /home. Lalu ada ini logout dengan method post. Jika kredensialnya publisher, maka dia akan logout out.2 guard publisher dan logout. Nah, ini request session invalidate ini untuk agar sessionnya itu expired. Nah, ini lalu akan jika berhasil akan ke /login, lalu ke root ini /home atau /index. Jika mengakses /home atau doang, aja, akan menjalankan function index di book controller. Di bagian book controller, dia akan mencari buku dengan dan mensertakan publisher. Buku itu terhubung dengan kolom publisher. Dia seperti select all dan menggunakan join gitulah. Nah, dengan tabel publisher. Lalu variabel books ini lalu akan dijemah ke variabel books. Nah, variabel books akan di data-data dalam buku dari database akan dikirim ke view lewat ditampung ke variabel books. Di bagian view home, maka booksnya maka function home akan menerima parameter books. Lalu booksnya ini perulangan. Kan itu booksnya tipe datanya array ya. Itu harus jika mau diambil datanya harus melakukan perulangan. Nah, perulangan ini menggunakan di JavaScript menggunakan .map. Value dari books akan dimasukkan ke dalam book ini dan i ini sebagai indeksnya. Maka seperti itu kira-kira.
Lalu ada slashbook untuk jika mengakses slashbook akan menjalankan function book controller. Di bagian book controller show ya, ini dia book akan mencari publisher yang publisher dengan tabel publisher dan mencari publisher ID sama dengan ini untuk mendapatkan ID dari publisher yang sudah login. Nah, ini harus publisher yang sudah login ya. Ini mencari publisher ID sama dengan publisher ID yang sedang login. Lalu disimpan ke variable books. Variable books akan dikirim ke dalam view. Oke. Lalu ini akan mereturn view yang bernama book. Di dalam view yang bernama book, nah ini seperti ini. Ya seperti ini bersama ini ketika ya ini mapping seperti mapping ini perulangan. Ketika user ngeklik hapus, maka akan menjalankan function hapus dan mengirimkan book ID, lalu ditampung ke dalam variabel ID. Nah, lalu akan mengakses /book/delete dengan metode post dan mengirimkan mengirimkan data ID buku di bagian /post/delete mana ini, maka akan menjalankan function delete di bagian book controller. Di bagian delete ini ini akan mencari di bagian tabel transaction, mencari apakah ada book ID apakah book ID buku itu sudah terjual apa belum, dengan book ID sama dengan request ID dari user tadi. Dan ini count itu akan menghitung totalnya. Lalu jika count atau total buku yang terjual lebih dari 0, maka itu buku tidak bisa dihapus karena sudah dibeli. Jika belum terjual, maka dia akan mencari bukunya. Kalau bukunya ketemu, maka disimpan di variabel book dan akan melakukan delete di sini. Jika berhasil di delete, maka akan redirect file /book lagi. Nah, ini di bagian upload. Jika user menggunakan /book/upload, akan menjalankan function upload di bagian book controller. Di bagian upload, dia akan merender view book upload. Book upload yang bersama seperti login, on submit, render submit. Ketika dia kirim, maka akan menjalankan handle submit di method post router /book/value /book dengan value-nya nama, title, description, thumbnail, link, access, dan price. Mengakses /book method post, mengakses /book method post ya ini menjalankan function create. Setelah menjalankan function create mana create. Nah ini kan tadi mana book apa ya, dia kan mengirimkan nama, title, description, thumbnail, link, access, dan price. Dan di bagian book controller ya, dia menggunakan merge. Merge itu apa? Merge itu digunakan untuk menambah request. Dan dia harus memerlukan publisher ID dan publisher date. Publisher ID itu dari publisher yang sudah login, dan publisher date ini metode dari Laravel menggunakan Carbon. Nah, ini akan ditambahkan ke request. Lalu requestnya tinggal request all gini. Jika berhasil menambahkan,
maka akan redirect ke /book. Oke, apalagi lalu update. Ini update. Nah ini router di update akan menjalankan function update. Mana update? Nah, dia akan mencari sebentar. Nah, ini apa? User mengakses /book/id. Ini ID apa? Ini ID buku. Misal ada ID buku 1. Nah, maka URL-nya akan /book/1. Itu dari ID buku. Nah, itu akan ditampung ke variabel ID. Lalu akan menjalankan function update di book controller. Di book controller, di bagian update. Nah, maka ID tadi ini dipanggil di bagian parameter. Dia mencari ID buku apakah sama, mencari dari kolom ID dan apakah sama dengan ID dari parameter ini, dari user. Dia menggunakan freeze itu dia mengambil nilai yang pertama, jadi hasilnya nanti berupa objek bukan array. Lalu akan menjalankan function book update dan dan mengirimkan variabel book ke book update. Di bagian book update ini bersama seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Lalu ada router.post ini /book ID dengan mengirimkan values-nya ini dengan metode post. Di bagian ini /book/id dia dengan metode post dia akan menjalankan update action. Bagian update action. Nah, dia akan mencari ID dari ID parameter dan menggunakan freeze agar mengambil nilai 1 saja, dan dia akan mengupdate dari request all tadi. Requestnya kita update semua dari request dari user. Jika berhasil maka akan redirect ke /book. Lalu ada koleksi itu di bagian transaction controller. Nah, jika mengakses koleksi maka akan menjalankan function koleksi di bagian transaction controller. 12. Nah, mana. Oh, ini koleksi ya. Dia mencari di bagian menu tabel transaction, mencari di transaction itu terhubung antara buku dan bagian transaction dia itu terhubung di buku dan member ID. Nah, dia mencari transaction dengan tabel buku, mencari member ID, dan dengan member ID yang sudah login. Dia menggunakan get karena lebih dari 1, maka akan dikirim dengan variabel transaction ke view koleksi. Di menu view koleksi ya dia menerima di sini. Lalu parameter transaction kita looping agar dapat diakses, agar dapat diolah datanya di sini, menampilkan data. Lalu ini bagian, lalu kita masuk ke bagian payment gateway-nya. Ini ketika kita buka card-nya dulu, ini sebagian dari komponen card. Ketika user mencet atau menekan buy now atau beli sekarang, maka dia akan menjalankan function handle bayar ini. Di handle bayar dia menerima parameter ID, dan di parameter ID itu ID buku ya maksudnya.
ID ya, dia akan mengirimkan itu apa sih, mengakses API transaction by untuk mendapatkan snap token ya di transaction by. Nah ini dengan metode post dia akan mengakses get snap token di transaction controller. Bagian get snap token ya ini dia mendapatkan ID book dari request user, lalu dia mencari harga bukunya berapa. Setelah itu ini server key dari apa itu namanya, dari Mitrans itu disimpan di dalam env sini, dalam mana ya, dalam env sini. Nah setelah itu dia menyimpan semuanya ke dalam array dengan key transaction detail. Transaction detail itu berisi order ID, dia random, ini metode random. Lalu menggunakan gross amount itu harganya berapa, harganya dari book.price. Lalu ada ini yang wajib, ini hanya dua ini opsional, bisa ditambahkan bisa tidak. Nah lalu saya memasukkan ID buku dari ID buku dan ID member dari member yang sudah login. Lalu menggunakan snap.2 get snap token dan memasukkan parameter. Ini metode dari Mitrans. Lalu dia akan melakukan response JSON dan mengembalikan snap token. Setelah snap tokennya berhasil lalu snap tokennya akan disimpan ke variabel data. Lalu aksesnya data.token. Ini metode dari Mitrans window.snap.py. Nah, itu akan menampilkan list provider apa aja yang bisa diakses oleh Mitrans dulu. Nah maka jika berhasil membayar, dia akan menjalankan API dari transaction.success. Di transaction.success dia akan menjalankan function transaction success. Nah, di transaction success dia akan meng-create transaction baru di bagian transaction dan memasukkan member ID, book ID, dan ID. Nah, lalu akan redirect ke menu /koleksi. Oke, mungkin segitu aja penjelasan kode dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.